Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, sungguhnya kami innana sami'na munadiyan, telah mendengar orang yang menyeru, da'iyan. Munadiyan artinya da'iyan, ay da'iyan yad'u ilal iman, penyeru yang mengajak menuju iman kepada Allah dan kepada semua yang wajib untuk diimani. Siapa dia penyeru itu? Wahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi seruannya? An aminu bi rabbikum, yaqulu hadzal da'i. Penyeru ini mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Washhadu lahu bil wahdaniyah, dan berkesaksianlah tentang keesaannya atau kemahaesaannya. Fa'amanna fasaddaqna bidzalika, maka kami membenarkan isi seruannya itu, wattaba'nahu, dan kami telah mengikutinya. Sehingga kami beriman dan bersaksi bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Esa, tidak disekutukan dengan apapun. Rabbana faghfir lana dzunubana, ay ustur lana dzunubana. Wahai Tuhan kami, tutupilah dosa-dosa kami, wala tafdhahna biha, dan jangan engkau hinakan kami karena dosa-dosa itu. Jangan engkau hinakan kami lantaran dosa-dosa kami itu. Faghfir artinya fastur, sataro yasturu, yang artinya menutupi. Karena ini kata kerja perintah, faghfir, maka maknanya juga perintah. Fastur, maka tutupilah. Ghafaro yaghfiru di dalam bahasa Arab artinya menutupi atau tidak menghapus. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka tutupilah dosa-dosa kami. Ampunilah dalam makna, ampunilah itu artinya tutupilah, bukan dihapus. Kalau dihapus itu maafkanlah. Jadi afa ya'fu yang artinya memaafkan, arti maaf itu adalah menghapus. Hapuskanlah. Tapi kalau ampunilah, maknanya tutupilah saja dosa-dosa kami itu. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ay umhu bifadlika. Umhu itu artinya hapuslah. Dan hapuslah. Ini fi'il amr, fi'il madhinya maha pakai alif. Mudhari'nya yamhu, amrnya umhu. Alat untuk menghapus itu mimhat. Maka stip untuk pensil itu, menghapus tulisan pensil itu dalam bahasa Arab mimhatun. Kalau penghapus papan tulis qallasatun. Kalau keset mimsahatun. Nah, itu bedanya. Umhu bifadlik, hapuslah bifadlika dengan karuniamu, dengan keutamaanmu, warahmatika, dan dengan kasih sayangmu. Apa yang dihapus? Martakabnahu min sayyiat, dosa-dosa yang telah kami perbuat. Irtakaba yartakibu, itu artinya melakukan. Kejahatan-kejahatan yang telah kami perbuat. Keburukan-keburukan yang sudah kami perbuat. Nah, dari sini para ulama mengatakan kalau sayyiat itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dzunub itu dosa-dosa yang terbilang besar. Kemusyrikan, zina, pembunuhan, minuman khamar, durhaka kepada orang tua. Nah, itu zambun semua. Dan dosa-dosa besar itu berarti tidak terhapus. Ia hanya ditutupi. Tapi nilainya atas kasih sayang Allah juga, nilainya seperti tidak ada dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, sehingga Allah tutupi dosa-dosa itu, seperti keadaan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi masih ada. Andai manusianya ingin tahu, dia bisa lihat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, itu hilang, terhapus, dihapus oleh Allah dengan maafnya.
Maka menghapus itu arahnya adalah kepada dosa yang kecil, menutupi itu arahnya kepada dosa yang besar. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Maksudnya adalah alhiqna bis salihin, gabungkanlah kami dengan orang-orang yang saleh, para hambamu yang saleh. Qala Ibnu Abbas mengatakan adz-dzunubu hiyal kabair, yang namanya adz-dzunub itu adalah dosa-dosa besar. Was-sayyi'atu hiyas shaghair, sedangkan as-sayyi'at itu adalah dosa-dosa kecil. Wa yu'ayyiduhu, apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini dikuatkan oleh yu'ayyid, itu artinya dikuatkan oleh qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil ayatil wahidati watsalasin, di dalam ayat yang ke-31 min suratin nisa, dari surah An-Nisa, yaitu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah untuk kalian lakukan itu, jika kalian hindarkan itu, nukaffir ankum, maka kami akan menghapus dari kalian sayyi'atikum, dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan ringan kalian. Nah, ayat ini menguatkan apa yang disampaikan atau menjadi landasan lah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa adz-dzunub adalah al-kabair, sedang as-sayyi'at adalah as-shaghair. Adz-dzunub bentuk jamak, mufradnya dzanbun. As-sayyi'at bentuk jamak, bentuk tunggalnya sayyi'atun. Kabair bentuk jamak, tunggalnya kabirah, kabiratun. Itu artinya dosa besar. Rabbana, ya Tuhan kami, takrirun nida li'idhari kamalil khudu'. Apa arti takrir? Pengulangan artinya. Pengulangan seruan dengan Rabbana. Rabbana sudah beberapa kali kan kita melewati Rabbana. Itu kan seruan. Kita menyeru yang artinya wahai Tuhan kami. Nah, untuk kesekian kalinya dijelaskan di sini kenapa ada pengulangan. Takrirun nida, diulang-ulanginya seruan seperti ini, yaitu Rabbana, li'idhari kamalil khudu', untuk menampakkan kesempurnaan kepatuhan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah rahasia mengapa berkali-kali Rabbana ini disebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya juga sampai dengan sekarang. Wa atina ma wa'adtana ala rusulik, a'tina, beri kami ya Allah, ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami, ala alsinati rusulika, dengan perantaraan lisan-lisan para rasulmu. Apa yang dijanjikan oleh Allah dengan perantaraan lisan para rasul? Surga, bahwa orang-orang baik di dunia ini, orang-orang beriman di dunia ini dan beramal saleh, orang-orang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah janjikan untuk mereka, untuk kita semua, insya Allah, al-jannah, yaitu surga, liman ata'a, bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kita minta dari dalam ayat ini. Rabbana, ya Tuhan kami, wa atina, dan berikan kepada kami, ma wa'adtana ala rusulik, apapun yang sudah engkau janjikan kepada kami melalui lidah para rasulmu, yaitu surga bagi kita, bagi hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada yang Allah perintahkan untuk ditaati. Sebab ada yang tidak Allah perintahkan untuk ditaati, yaitu jika ajakan itu adalah ajakan menuju maksiat. Maka ada hadis yang berbunyi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak boleh kepada makhluk dalam hal makhluk itu menyeret, mengajak, menyuruh, memerintahkan, memaksa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Nggak boleh taat. Tinggal lagi cara. Kalau orang tua, kan bisa jadi karena perbedaan agama atau keyakinan antara anak dengan orang tua memaksa anaknya agar tetap berpendirian seperti ayahnya, keimanan di luar iman dalam Islam. Bolehkah anak yang sudah muslim itu taat? Tidak boleh.
Nggak boleh, karena mematuhi orang tua yang mengajak, menyeret kita kepada alam kemusyrikan, apalagi kemusyrikan, itu berarti mengajak kepada maksiat, menjerumuskan kita dalam maksiat. Maka si anak tetap harus menolak, nggak boleh. Tidak ada istilah taat kepada makhluk. Orang tuanya adalah makhluk, makhluk Allah. Dan tidak boleh ditaati karena ajakannya adalah ajakan untuk membangkang. Maksiat itu kan artinya membangkang, melawan. Membangkang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal caranya adalah dengan cara yang baik karena dia orang tua. Karena Al-Qur'an di ayat yang berbeda menyebut itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu dia. Jika kedua beliau ayah bunda jahadaka, artinya dengan gigih memperjuangkan keinginan mereka, ala an tusyrika bi, agar engkau wahai anak-anak menyekutukanku, kata Allah, orang tuamu sendiri padahal yang nyuruh seperti itu, ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, tanpa ada ilmu yang cukup buatmu tentang itu, sudahlah, fala tuti'huma, enggak usah, kata Allah, kalian taati kedua orang tua seperti itu. Tapi di ujung ayat wasahibhuma fid dunya ma'ruf, tapi tetaplah bersahabat, berteman dengan kedua beliau di dunia ini ma'rufa, secara baik, sesuai dengan tuntutan lingkungan, tuntutan akal sehat, tuntutan agama. Wala tukhzina yaumal qiyamah, ay wala tafdahna kama fadahtal kuffar, dan jangan engkau hinakan kami ya Allah sebagaimana engkau hinakan orang-orang yang kafir itu. Ini semua adalah janjimu kepada kami. Dan kami minta, kami mohon maksudnya, kiranya engkau tidak merendahkan, menghinakan kami, sebagaimana engkau merendahkan, menghinakan orang-orang yang kufur kepadamu. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Ai la tukhlifu wa'adaka. Karena engkau sungguh tidak mengingkari janjimu ya Allah. Waqad wa'adta man amana bil jannah, dan sungguh telah engkau janjikan kepada siapapun yang beriman dengan surga. Maka setiap mukmin di surga, walau imannya itu ada sebesar zarrah di dalam hatinya, si mukmin itu pada akhirnya ada di dalam surga. Bagaimana kalau dia enggan menjalankan syariat dalam hidupnya? Sholat kapan mau lebih banyak ditinggalkan, puasa dan lain-lainnya, tapi dia beriman. Nah, itu namanya keimanan yang tidak sempurna. Ia akan mendapatkan siksa karena itu, walaupun akhirnya nanti ada dalam surga. Tapi entah kapan. Dan supaya kita pahami bahwa satu hari di sisi Allah itu bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan waktu manusia di dunia. Sedang saat itu nanti, siapa yang bisa menolong kalau bukan amalnya? Mengandalkan syafaat. Syafaat itu ada kalau ada amal. Kalau gemar bersolawat, ada kebaikan lah yang diukir dalam hidupnya. Kalau nggak bermodal sama sekali terus berharap syafaat, nggak bisa. Kehidupan di akhirat kan berbeda dengan kehidupan duniawi. Nggak ada lagi tolong-menolong. Semua pada saat itu nanti yang diandalkan oleh masing-masing adalah amalnya. Setelah amalnya baru syafaat lantaran amal itu. Bahkan teman-teman pun Allah izinkan untuk memberikan syafaat kepada sesamanya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Karena boleh jadi atas izin Allah, merekalah nanti yang akan memberikan pertolongan, penyelamatan juga kepada kita. Dicarinya kita dalam surga, di luar surga, hingga masuk ke dalam surga. Fastajaba lahum rabbuhum, ay ajaballahu du'aahum. Maksudnya Allah menjawab doa atau permohonan mereka, mengabulkan permohonan mereka. Itu ajaba, ditambah dengan hamzah sin dan ta untuk menggambarkan, menegaskan perkataan, sehingga bisa diartikan Allah benar-benar mengabulkan doa atau permohonan mereka. Mereka siapa? Ulul albab yang berdoa tadi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila
Subhanaka faqina adzabannar. Nah, lalu mereka berdoa, orang-orang yang ulul albab, yang selalu mengingat kemahabesaran Allah ini berdoa. Doa-doa mereka dikabul oleh Allah. Apa jawaban Allah untuk mereka? Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ai la ubtilu. Aku Allah tidak menyia-nyiakan amal siapapun yang telah berbuat kebaikan. Amal kebaikannya tidak sia-sia. Sekecil apapun amal kebaikan itu akan ditemukan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, jika tidak dimohonkan ampunan atas dosa dan kesalahan itu, walau hanya kecil, pelakunya akan dapat dengan jelas melihatnya nanti. Serta akibat dari dosa dan kesalahan yang telah pernah dilakukannya, yang tidak dimohonkan ampunannya kepada Allah di dunia ini. Hal ini tegas berdasarkan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang telah berbuat kebaikan walau hanya kecil, kecilnya seperti apa? Mithqala dzarrah. Kalian tahu dzarrah? Pernah atau terbayang apa tidak? Ada sinar matahari dari celah genteng begitu ya, itu masuk ke dalam ruangan. Kalau dicermati, pada sinar terang yang menyelinap masuk melalui celah genteng ke dalam ruangan itu tadi, itu ada butir-butir debu yang berhamburan, yang tersorot oleh sinar, benar ya? Nah, butiran halus debu itu, satu butir halusnya, itu namanya dzarrah itu. Seperti ada debu yang terbang, ada abu. Itu namanya dzarrah dalam bahasa Arab. Untuk menggambarkan sekecil kebaikan yang diperbuat oleh hamba Allah di dunia ini, akan dilihat hasilnya nanti dan berbalas. Begitu juga sebaliknya. Jika tidak disertai dengan permohonan ampun kalau sebaliknya. Karena lanjutan ayat tadi kan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat keburukan atau dosa, walau hanya sebutir partikel halus debu yang terbang itu, saking kecilnya kesalahan, maka ia pun akan menyaksikan dosa itu, serta balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Karena semua tercatat, tidak ada yang tidak tercatat. Semua itu akan diperhitungkan. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang kalian nampakkan, yang kalian sembunyikan, itu akan diperhitungkan di sisi Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang tersembunyi, yang terlintas, yang terbesit di dalam batin dan pikiran kami juga akhirnya harus diperhitungkan di pengadilan Allah, ya berat ya Rasul. Rasul menjawab, yang dimaksud dengan yang tersembunyi di situ bukan yang terlintas di hati dan pikiran, tapi yang dimaksud adalah riya. Kalau riya diperhitungkan. Tapi kalau hanya yang lain di luar itu, yang masih tersimpan dalam hati dan pikiran, selama tidak dicetuskan menjadi kenyataan, baik dalam bentuk perbuatan pun ucapan, nah itu enggak diperhitungkan. Ustaz mau tanya, jadi mana yang lebih tepat kalau menggunakan bahasa Indonesia saat berdoa? Mohon maaf atau mohon ampun? Dua-duanya dipakai. Jangan cuma minta maaf atau minta ampun, dua-duanya. Maka bimbingan Al-Quran, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna, alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, engkau pelindung kami atau penolong kami. Fansurna, maka tolong kami ya Allah. Alal qaumil kafirin. Atas kebejatan orang-orang kafir itu, perlakuan mereka kepada kami. Dan saya kira populer kan ayat itu, sering dibaca kok dalam yasinannya. Jadi kalau pertanyaannya mana yang baik, jawabannya dua-duanya itu harus dipakai karena dua-duanya baik semua. Kita butuh ampunan Allah, kita butuh maaf Allah. Jadi kalau berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, maafkan hamba atas segala salah dan dosa. Dua-duanya dipakai. Oke. Nah maka doa yang sering diucap, doa ini, itu tadi, Allahumma innaka afun, supaya dosa-dosa kecilnya juga lenyap. Lagi pula, maaf dalam bahasa Arab, dalam pendekatan agama bahkan, bukan cuma terarah kepada dosa, kan maaf itu. Maaf itu, kalau dihubungkan kepada fisik,
Jika Allah menurunkan maafnya untuk fisik kita, maka penyakit-penyakit yang ada pada fisik kita dengan maaf Allah disembuhkannya, hilang. Itu maaf jika terkait penyakit pada fisik manusia. Maaf Allah jika dikaitkan dengan pengamalan agama sehari-hari, maka jika Allah menurunkan maafnya kepada kita, maka ketaatan akan selalu kita kerjakan. Jika maaf dihubungkan kepada dosa, maka maaf itu adalah menghapus dosa-dosa itu. Jadi banyak makna atau maksud daripada maaf itu sendiri. Selanjutnya, anni, kita ulang lagi sedikit. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Sungguh aku Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikan maksudnya, amilin minkum, pelaku perbuatan baik di antara kalian, min dzakarin au untha, dari kalangan pria maupun ataupun wanita, baik laki-laki maupun perempuan maksudnya. Aila ubtilu amalaman amila khairan. Aku Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang telah melakukan kebaikan. Dzakaran kana al-amilu, apakah pelakunya itu perempuan, laki-laki, au untha atau perempuan. Semuanya pahala kebaikan, berbalas kebaikan juga, tidak ada yang sia-sia. Sesuai dengan fungsinya masing-masing loh ya. Ba'dukum min ba'd, ai adz-dzakaru minal untha. Sebahagian kalian adalah berasal dari sebahagian yang lainnya. Pria adz-dzakar minal untha, berasal dari wanita. Wal untha minadz dzakari, sedang yang wanita pun berasal dari pria. Fa antum mustarikuna fil ajri. Maka kalian semua pria dan wanita bersyirikat bersama dalam pahala, dalam peroleh balasan maksudnya, balasan yang baik. Mustarikun, bersekutu bersama fil ajri, dalam memperoleh pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah itu ay hajaru awtanahum bidinihim, yang meninggalkan, berhijrah ya, meninggalkan negara mereka, bidinihim, untuk menyelamatkan agama mereka. Maksudnya di situ adalah meninggalkan tempat demi menyelamatkan agamanya dari gangguan, menyelamatkan agama dari paksaan orang-orang yang memusuhi agama kita, lalu hijrah bersama agamanya. Lebih baik meninggalkan tempat, pergi ke tempat yang lain demi keselamatan agama yang dianut, demi mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berhijrah seperti itu, wa ukhriju min diyarihim, dan mereka diusir dari kampung halaman mereka, ay wa akhrajahul musyrikun, dan mereka orang-orang yang diusir oleh kalangan musyrik, minad diyar, dari kampung halaman mereka, wa udhu fi sabili, dan mereka disiksa di jalanku, ay tahammalul adza min ajli dinillah, mereka menanggung penderitaan min ajli dinillah, karena mempertahankan agama Allah ini, wa qatalu, dan mereka berperang, a'dai, memerangi musuh-musuhku, wa qutilu fi sabili, dan mereka mungkin ada di antaranya terbunuh di jalan, la ukaffiranna anhum sayyi'at, niscaya akan aku hapuskan dosa-dosa mereka. Dosa kecilnya dihapus, dosa besarnya akan ditutupi. Ay la amhuwanna dzunubahum bimaghfirati, akan aku hapuskan dosa-dosa mereka dengan pengampunanku dan rahmat kasih sayang. Wala udkhilannahum, dan akan aku masukkan mereka, jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ai maksudnya adalah wala udkhilannahum jannatin na'im, niscaya dan niscaya benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Thawaban min 'indillah, sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai jazaan, sebagai balasan, min 'indillah, dari sisi Allah, ala a'malihimus salihati, atas amal-amal mereka yang baik. Wallahu 'indahu husnul thawab, dan Allah itu di sisinya ada balasan yang baik, yaitu wahya al-jannah, surga
allati fiha, yang di dalamnya, mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata kepala manusia, wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terlintas atau terbesit di dalam hati manusia, karena ia rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa kenikmatan surgawi itu tiada tara, apa yang diinginkannya dicapainya seketika. Allah yang memenuhinya, memenuhi hajat dan keinginannya itu. Apapun. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian apa yang kalian dambakan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kalian juga apa yang kalian klaim, apa yang kalian inginkan. Semua dipenuhi oleh Allah Rabbul Izzah. Tanpa perlu bersulit-sulit, bersusah-susah untuk mendapatkan. Dalam kehidupan surgawi, semua maksud kita tercapai seketika. Maka saking besarnya rasa terima kasih para ahli surga itu, terucap dari mulut mereka kalimat pujian. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qalu alhamdulillahilladzi awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Maka kalimat-kalimat pujian seperti itu bukan sebatas di dunia diucapkan oleh lisan orang-orang yang beriman. Di dalam kuburnya pun dia memuji Allah. Saat dibangkitkan nanti dia puji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika sudah berada di dalam surga dengan segala kenikmatan surgawi, mereka pun para penghuni surga, kita semua insya Allah memuji, enggak henti-hentinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah atas segala karunia atau nikmat yang diberikan, yang tidak ada putus-putusnya lagi. Barzakh itu kan artinya dinding. Diilustrasikan oleh para ulama, dinding dimaksud adalah dinding transparan, sehingga yang berada di alam kuburnya itu melihat tembus pandang ketika dia menyaksikan keadaan ke depan, masa depannya. Dan kalau dia menoleh ke belakang, tembus pandang dia menyaksikan dunia. Dia bisa melihat dua arah ini. Nah, hamba-hamba Allah, maka berlaku hadis Rasul yang menyatakan, orang yang temuannya di alam barzakhnya itu temuan yang menyenangkan, maka apa yang dilihatnya, masa depannya, itu jauh lebih menyenangkan lagi. Sehingga orang-orang yang senang di dalam kubur, di alam kuburnya itu, berdoa memohon kepada Allah. Apa doa mereka? Apa harapan mereka? Ya Allah, segerakan kiamat, supaya mereka bisa merasakan suasana, menikmati keadaan yang jauh lebih membahagiakan lagi, ketimbang yang sekarang di alam kuburnya sedang mereka alami. Ketika menoleh ke belakang dan menatap dunia, mereka tidak senang. Mereka betul-betul istirahat dari segala macam sibukan duniawi ini. Istirahat betul. Maka nggak mau mereka menatap dunia berlama-lama. Dan nggak ingin kembali. Itu gambaran orang-orang yang disenangkan, dibahagiakan Allah karena iman dan amal soleh mereka di alam barzakh. Jadi kehidupan membahagiakan, suasana awal kehidupan surgawi itu sudah ada pada mereka, walau mereka belum berada di dalam surga di akhirat nanti. Itu kan setelah kebangkitan nanti. Sebaliknya, orang yang di alam kuburnya, kata Rasul, apa yang ditemukannya di alam kuburnya itu sangat menyakitkan dan mengerikan, sangat menyiksa, maka apa yang dilihatnya pada masa depannya nanti jauh lebih mengerikan dan lebih mencekam, menyiksa lagi. Maka mereka tidak mau melihat ke depan. Ketika menoleh ke arah dunia ini, mereka senang. Ya Tuhan, kalau boleh kami kembali, kami akan perbaiki diri. Tapi kan nggak ada peluang, nggak ada waktu. Sudah habis jatah duniawinya. Ya, tinggal dia merasakan dari apa yang selama di dunia ini ia kerjakan. Dia tanggung akibatnya. Kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, arogansi, kebenciannya kepada ajaran Allah ini, semua itu menjadi beban penderitaan yang sangat menyakitkan dan menyiksa mereka di alam kuburnya. Itu baru alam barzakhnya. Ketika mereka menatap ke depan sana, jauh lebih mengerikan lagi. Mereka nggak mau. Nah, itu penggambarannya. Maka orang-orang yang senang, bahagia di alam kuburnya, kata Rasul,
orang yang menemukan apa yang ditemukannya menyenangkan, maka setelah kehidupan di akhirat nanti akan jauh lebih menyenangkan, membahagiakannya lagi. Tapi yang temuannya di alam kuburnya itu menyiksa, menyakitkan, maka apa yang bakal ditemuinya akan ditemukannya setelah kebangkitan nanti jauh lebih menyiksa, menyakitkan, dan menghinakan dirinya. Enggak, aku mau nanya kalau yang di alam kubur itu kan ada doa yang beri nikmat kubur sejauh mata memandang. Itu gimana ya Ustaz maksudnya? Kalau berdoa itu minta dikasih nikmat kubur buat yang udah meninggal. Tapi andai bisa diterima kalimat sejauh mata memandang, ini maksudnya adalah kenikmatan yang tidak habis-habisnya. Kesenangan yang tidak ada henti-hentinya. Ya, seperti amal jariah begitu kan nggak ada habis-habisnya. Pahala kebaikannya terus mengalir. Dan ketika kebangkitan nanti tetap menemani. Tapi amal kita nggak pernah berpisah dari kita. Selamanya. Al-Quran tidak pernah berpisah dari kita. Tilawah kita tidak pernah berpisah dari kita. Selamanya. Di dunia, di alam kubur, sampai kebangkitan, sampai ada dalam kehidupan surgawi, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini, nanti dilanjut lagi. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan, Ustaz. wabarakatuh.